Kekhawatiran apa yang terjadi nih? Ayo, kalau boleh tahu nih, ceritakan. Wah, terjadi horrible lah. Horrible itu apa? Oke. Ya. Tapi ingat jangan Horrible pernah is menyebut kacau nama banget. siapapun, Mbak. Jangan pernah menyebut Ya. nama siapapun, termasuk namamu sendiri. Karena saya tidak ingin Loh. setelah viral sampean minta take down. Ada apa ini? Kok ada foto-fotonya orang sampean kirim ke saya nih? Nah, itu dia yang melobek itu loh. Oh, itu orang-orangnya melobek. Betul sekali. Itu namanya dua tenar itu yang merekrut ribuan TKW di Hong Kong. Oke. So, please doing something for us because kita itu chaos, threatened lah, cursing lah, so many things that we scared, but actually we only share link. Okay, and then itu such person ya, itu yang bahkan terima transferan dari kita, bahkan kita mentransfer uang kita ke FPS number yang dia berikan dan bank account number yang dia berikan, gitu. Ini namanya investasi, ternyata bodong, gitu loh. Oke. Halo Miss. Ya, nah terus gimana ini? Kita ini mau seek justice gitu loh, kita itu. Ya, so sebetulnya dia itu laporan sudah, tetapi dua tersangka itu dia mengaku sebagai victim. Tapi di occasion event dia bikin event merekrut orang di Victoria Park, dia bikin event di di Admiralty waktu itu dia banyak merekrut orang. Ya, katanya uangnya tidak hilang, katanya bisa ditarik sewaktu-waktu. Giliran kita mau narik, uangnya sudah ditutup. Bahkan kita ditipu untuk membayar 10%. Ada yang 2.000, ada yang 5.000, ada yang 1.000, banyak lagi. Ada yang 3.000 karena saldo kita banyak. Tahu nggak Kak Miss Yuni, satu orang itu ada yang 80.000 Hong Kong dolar ditipu oleh scammer dua ini. Ini dia duo sejoli itu berhasil menipu ribuan TKW di Hong Kong. Kita sangat menderita mencari uang, tapi ternyata dia berhasil menipu kita dengan cara memberi makan scammer atau dia sendiri. Gitu. Jadi kita yang sharing itu saling jotos-jotosan, saling mengutuk gitu. Ini saya nggak bisa terima di sini. Memang uang kita itu nggak mungkin akan kembali, ya. Sampai dia tidak bisa kembali ke uangnya. Piye. Sebentar. Kita. Sampean aja kali, aku enggak loh. Aku enggak tahu itu. Iya, kita. Sampean kena. Aku juga kena, makanya saya itu mau cari cari pembelaan di mana kita ini gitu. Saya tuh cari Miss Yuni dari lama sekali kok. Nggak ditanggapin dari pertengahan Januari sampai sekarang baru you call me. Alamak, syukur. Oke. Jadi sampean habis berapa nih kalau boleh tahu? Padahal sampean ini kok orangnya api loh, mosok sampean tertarik dengan padahal aku tiap hari ngoceh kan yang namanya boleh karena kemarin sudah diviral kali itu nama-nama itu, ya kan? Itu yang kasus Puji Rahayu itu loh, ya kan? Terus? Nah itu satunya lagi Tiana Sugio itu satu kecamatan dengan saya dan saya tahu persis dia. Jadi saya tidak tahu kalau dia itu ternyata kerjasama dengan penipu dan menipu saya dan teman-teman saya gitu. Maksudnya tetanggamu sendiri, jadi kamu percaya? Iya, saya percaya sama mandang dia, tapi ternyata dia itu penipu. Kalau nggak percaya, saya juga punya bukti transferan. I don't care dia mau bilang ini dan itu, yang pasti saya transfer ke dua anak ini. Ini masih ada bukti di 7-Eleven pakai barcode ya, bisa di-track di TNC. Setelah saya punya TNC, saya langsung kirim ke Bank BOC, nomor rekening dan juga FPS number, nama-nama di sini. Ada namanya Danielin Chacen, ada Lu Yong, ada Ling Lui, itu. Semua ini ada buktinya. Kalau Miss Yuni mau buktinya, saya share nanti ya. Saya share ke private chat ini nanti. Itu rekening-rekening yang saya kirim dan jumlah uangnya. Jadi saya itu sudah 10.000 lebih. Ya, uang saya hilang nggak apa-apa, tapi saya mau hukum ditegakkan karena dia seorang TKW domestic worker, tidak seharusnya dia merekrut ribuan orang untuk menjadi semacam bisnis. Dia harus hanya menjadi domestic worker. That's all. Lebih dari itu dia melawan hukum di Hong Kong. Jadi saya mencari hukum yang benar. Saya mau hukum harus di atas segala-galanya buat kita ini. Gitu. Of course. Okay, but the problem is why you doing this business? You know that is illegal.
Because dia tuh percaya, kita itu percaya sama mereka gitu, katanya nggak hilang duitnya, bahkan berkembang dengan permainan game ini uangnya berkembang begitu. Ya manis lah, makanya kemanisan mulutnya itu menjadi pahit, menyebabkan bentrok di antara kita gitu. Dikira kita yang sharing tuh makan duitnya, dikira kita yang sharing itu menghabiskan uang mereka, padahal kita larikan semua, kita kirim, bahkan dikirim ke 2 anak itu gitu. Ada kok bukti-buktinya kok. Kalau mau saya kumpulkan semua yang share, yang kirim uang ke nama-nama itu, ke 2 nama perempuan ini. Karena kita tidak tahu itu apa namanya scammer dan lain sebagainya, kita tidak pernah mengenal. Tapi yang kita kenal itu adalah 2 perempuan itu yang namanya Tiana Sugio dan juga Puji Rahayu itu. This the real name. Okay, I face to face kenal dia. So why you follow her? Why? Ya itu tadi, kita itu kan nggak tahu kalau itu manis madunya itu, bujukannya dia itu katanya merekrut itu nggak hilang. Bahkan kita disuruh cari teman gitu, terus menerus kan, jadi berkembang begitu. Samen selalu tahu kan bahwa saya selalu buat podcast, Samen juga pernah tak amu, Samen pernah tak bantu, Samen pernah tak seneni, Samen kasarannya orang ngomong tuh anakku. Kok bisa Samen tertipu oleh janji-janji manis akhirnya kencing manis? Hah? Ya maka dari itu kita itu ya itu tadi mulutnya 2 perempuan itu katanya ini aman gitu, nggak kayak menyebutkan yang lain gitu. So can I say that you also tamak? Ya can say or whatever you want to say because it's past already. So what itu? Ya kan? Dari rasa ingin memiliki, WC juga mau duit kan? Iya, dari rasa ingin memiliki lebih uang dari gaji, maka kita lebih menderita lagi. Saat gajimu 5.000, 6.000 kamu simpan baik-baik, itu tidak akan berbunga, tidak akan berkembang dan tidak akan beranak. Tapi saat kamu dijanjikan dengan melobek akan beranak, bercucu, berpinang-pinang, tapi akhirnya kamu kehilangan dirimu sendiri, kehilangan teman-temanmu sendiri, dan akhirnya kamu kehilangan segalanya. Nih pertanyaan saya, habis berapa sih kamu? Saya lebih dari 10.500 ya, hampir mendekati 11.000 kurang ya sedikit gitulah. Nanti tak jumlahnya tak SMS-kan ke Miss Juni. Oke, itu saya pribadi. Terus kamu bawa anak buah di bawahmu? Ya banyak, kita bawa anak buah, terus anak buahnya membawa anak buah terus menerus seperti itu karena sharing gitu. Kok iso? Kalau saya sih nggak ada 10 ya, saya nggak tahu berapa gitu, tapi nggak ada 10 karena kalau udah 10 orang itu sama scampernya tuh diangkat jadi agent gitu. Tapi saya nggak ada 10, jadi yang ada itu mungkin di bawahnya tuh beranak pinak gitulah, seperti itu kira-kira gitu. Jadi merambat ke banyak orang itu gitu. Itu yang top agent yang diangkat jadi top agent itu yang namanya Puji Rahayu itu gitu. Jadi ini ya merembet begitu. Mereka banyak sih. Jadi ada bukti jadinya. Video top eventnya nggak? Ada bukti rekamannya dia ngajak nggak? Ada dong. Mau saya share? Enggak. Saya nggak usah. Nanti saya hubungkan langsung sama polisi Wancai. Jadi kamu sendiri yang berbicara dan kamu sendiri yang diinterview. Sekarang saya nggak punya waktu. Hah? Sekarang nggak punya waktu. Wow, time to cooking. Wow. Bukan sekarang polisi juga busy. They will arrange the time, Mama. Bukan hari ini you cooking lah. Oke. Aku nggak takut karena I want to tell the truth. Okay. All is the truth. I'm not going to tell lies. Okay. The one who lies is only Puji Rahayu and then Tiana Sugio, that's all. Because katanya duitnya nggak hilang, ternyata hilang, lenyap semua, wow. Kita banyak korban, wow. Mereka laporan mengaku korban, saya pun juga ada suratnya. Tapi surat mereka maksudnya itu. Tapi ini dia mengaku korban. Kita tidak bisa terima kalau dia korban. Dia bukan korban. Dia adalah tersangka. The masterminded adalah dia, karena kita tidak tahu itu yang namanya scammer itu hanya angin yang kita tahu. Tapi kalau yang kita tahu face to face, dia yang merekrut orang, dia yang menjalarkan semuanya ini, menge-share link itu mereka berdua. Jadi so what gitu loh. This is the proof. And then the proof is I send money to those person, to the 2 of them. I have received from 7-Eleven. So this is the proof. I don't care what she want to say, but
this is the truth. Oke. This is the proof. She is receiving money, my money, and then many people's monies. Oke. Not only the scammer, but also the two of them. So, dia mau menyanggah apapun, I don't care. It's not my business. Ini penontonnya sekarang ini ada 268. Kalau salah satu Iya, dari aku ngerti. scammer ngelihat kita ketawa nggak kira-kira? Karena Biarin sampai ketawa loh. Biarin ketawa loh. Biarin aja ketawa. Kenapa? Karena sampean deket sama saya kok bisa sampean kecolongan. Padahal orang-orang deket saya termasuk Weni Wahyu itu saya Gara-gara kamu pulang ke Indonesia itu, Tomis. Makanya ojo balik lah. kok saya yang kena, saya pulang Indonesia. Lihat kalian yang punya uang disimpan dengan bener. Lo gak Dari bahaya. Januari ya tak simpen orang nono responi kemah. Oh semuanya. Aduh ini kalau aku nggak di voice call aku nggak mau ngomong nih. Kalau voice call dari Miss Yuni baru saya recognize the voice then I can talk. Oke. Begitu. Ya wes. Oke. Nanti saya akan coba jadi detektif ya. Can I talk something? Miss, Yes, tolong yes. dong kita semua. Siap. Tolong dong kita semua. Kita ini loh kasihan. Aduh, itu Puji Rayu sama Tiana Sugio itu create havoc, create chaos in us. Dia Okay. make everything upside down for me. Please Okay. lah. Okay, I We try are my best. victim, I can't promise because right now I in Indonesian. When I come back, I try my best. I try to talk with them, with the police. Okay. Okay. Thank you. Okay. Welcome. Okay, hola. That's all. Okay, Bye-bye. bye-bye. Thank you. Oke, ya kadang-kadang aku ya kepreset Inggris, that's why I can speak with you. So if you calling me, I will calling you also. Nah, we can talk everything you want talk. You can talk. I also can English. Coba tanya Miss Yuni udah tarik berapa? No tarik. So her is no money nani. So that's why her diuber-uber koncone. Because her sharing the link. Ngono kuwi ngomong bahasa Indonesia ae, Mbak. Nah, ya wes thank you. Kok nyalahi Miss Yuni pulang Indonesia lah ya kuwi. Melobek iki penipuan, temanku pernah masuk grup WhatsApp-nya. Ngeluh sirahku krungu ya, sama. Oh, kasihani. Bih, lihat gaya bahasa Inggrisnya kayak orang yes. Tiba aja tertipu oleh Melobek. Makanya itu. Orang pinter kalau enggak beruntung iki ya buntung. Makanya lebih baik jadi orang yang beruntung. Dadi wong pinter like keminter lan minteri koncone itu bahaya sekali. Itu pesan bapak saya. Intinya kita jangan tamak, sekarang melobek ketawa, betul. Miss aku ngakak le Miss Yuni pelayon sama bodyguard Miss ya wes ngomong pinter tapi yo ketipu. Ono lucune juga koko Miss Yuni kumat bikin ketawa ya wes. Tok ti linggis apike ya wes. Kekel Miss nah. Masa top up uang disuruh lapor sama adminnya. Lah yo kuwi. Aku bisnis ternak ae Miss sing ketok. Nyalahno Miss Yuni pulang Indonesia. Maksudnya tok apa to Miss? Ketok pintu ta. Yo wis maksudnya ngene. Yang top up itu adminnya sendirilah. Nah, wong pinter ae mesti beruntung. Wong pinter apa mesti beruntung ya? Orang pinter belum tentu beruntung. Piye to Ce, wis merubuh. Sore sederhana sajalah, ndak usah tamak. Alhamdulillah atok jadi orang bodoh tapi enggak dibodohin orang. Pinter keminter sok pinter dasare tuamak. Waduh. Wong pinter keblinger. No money mumet iya betul sih. Dadi keplinter yo Miss ilate betul. Mat sore Miss Yuni aku telat wis biasa wis fokus kerja ae. Ya saya sendiri merasa heran buat teman-teman. Kita keluar negeri itu saya pribadi itu tidak punya bisnis apapun. Jadi ini apa ya? Mungkin buat informasi kalian semua bahwa saya itu ada di Hong Kong puluhan tahun. Saya itu tidak memiliki bisnis apapun. Dan saya sempat terkecoh dengan beberapa bisnis, saya diajak bisnis. Cuma saya merasa ada yang aneh di situ, di mana diajarin bisnis tapi ngeluarin uang. Iya bener sih, beli barang, terus habis itu kita selling, terus so what? Kita jualan barang lagi, kan bukan bisnis. Disuruh investasi yang kayak
money apa ya? Money apa iku sing golongane duit-duit iku lho. Saham. Sementara saya tidak memahami tentang saham itu dengan baik. Saya cuma mikir, kalau uang tak taruh, tak tinggal noleh hilang, lemot diar aku. Jadi saya itu selama di Hong Kong, saya bersyukur sekali saya memiliki teman-teman yang sangat-sangat pintar, cuman saya yang paling nggak pintar. Jadi tapi saya beruntung karena saya tidak pernah terkecoh dengan bisnis-bisnis apapun itu. Karena memang ya mungkin karena ada keluarga ya, sekali lagi kalau sudah punya rumah tangga di Hong Kong itu beda ya Mbak ya. Jadi pikirannya itu buat bayar sewa rumah lah, buat sekolah anak itu nggak nutut mau berpikir bisnis lah, nggak ada waktu untuk mikir tentang bisnis-bisnis. Jadi sebenarnya kalau kita sibuk dengan pekerjaan kita, kalau kita sibuk dengan kegiatan kita itu nggak akan berpikir bisnis Mbak. Yang kita tahu gajian masukin pulang, udah renovasi rumah lah, buat sekolah anak lah atau yang lainnya. Jadi kita nggak akan fokus dengan keinginan menjadi bos. Banyak sekali orang menjanjikan menjadi bos dengan menginvestasikan gaji kita, separuh dari gaji kita diberikan pada orang lain. Saya kok nggak percaya ya. Saya minta maaf ya. Saya kok nggak percaya tentang apa ya? Tentang bisnis-bisnis tersebut. Ya mungkin karena saya backgroundnya orang kampung dan saya pendidikan kurang, pengalaman kurang. Jadi saya bisnisnya yang real aja deh, yang kelihatan aja deh. Ya udah beli sawah, ya dasar orang desa ya. Tuku sawah, sewa nih. Tuku lemah, gadek nih, kudu diapane iku lek dijuku uang apa ya digadek nih itu bukan yo yang ya disewakan itu juga ya tapi tahunan gitu. Jadi beli rumah ya udah disewakan. Jadi saya yang real aja. Duwe kebon ya iya kebon Tanduri Jati. Jadi nyata itu wis nyata kelihatan. Itu beli tanahnya pun saya nggak jauh Mbak. Jadi saya kelahiran dari Kediri ya. Saya kelahiran dari Kediri dan keluarga saya ada di Jember. Jadi saya beli tanah atau rumah ya di daerah-daerah tersebut. Jadi yang disaksikan oleh Pak Kampung, Pak Deso. Jadi nggak ada namanya saya orang Kediri nih. Saya belinya di Ponorogo. Terus saya investasinya toko ruko di Ponorogo. Atau saya beli di Madiun. Atau saya beli di Indramayu. Saya enggak Mbak. Karena saya nggak tahu nih Indramayu ini benar-benar nggak tokonya itu ada nggak. Giliran saya sudah pulang Indonesia, Indramayunya nggak ada. Ternyata cuman alamat palsu. Jadi saya lebih ke apa ya? Ke pribadi ya. Saya lebih memilih ke tempat asal saya. Jadi kalau saya nggak di Kediri, di Tabanan, ya udah di Jember. Itu kalau saya pribadi seperti itu ya. Saya tidak punya pikiran pengen jadi business woman wes sangar ya di Banyumas saya jadi business woman di Semarang enggak. Bagaimana saya menjadi seorang business woman di tempat lain sementara saya tidak pernah tahu tempat tersebut. Jadi kenalin tempatnya dulu, jangan terpengaruh oleh teman-temannya yang jelas-jelas saja. Betul, bisnis yang jelas-jelas saja. Yang jelas-jelas saja ketipu, apalagi yang nggak jelas. Wah, ada rumah kontrakan dijual. Di mana? Di Jakarta. Kamu aja nggak pernah ke Jakarta, pingin punya kos-kosan di Jakarta, ya habislah kamu ditipu sama orang. Di antara 1000, itu mungkin yang nggak bohong ada 2 atau 3. Tapi bisa nggak kamu janji bahwa kamu itu yang bukan tertipu? Nggak bisa dong. Ya. Sama aku juga beli tanah di sekitar rumah, nggak jauh dari rumah. Jelas-jelas saja benar terlihat desa nyata adanya. Saya bisnis pela hati saja, alhamdulillah jelas hasilnya. Orang kampung itu bangganya hasil nyata Miss, betul. Mending dadi wong uton Miss, aman. Aku pernah diikutin Qnet sama orang yang belum aku kenal baik. Berhubungan karena aku nggak bisa basa-basi sama orang, akhirnya saya menghilang dan sekarang alhamdulillah nggak kenal orang lagi, namanya bisnis. Aku pernah sama tetanggaku disuruh beli kalung giok 2,5 juta,
Katanya bisa kaya dalam 1 tahun. Aku nggak mau, terus dia nggak pernah WA aku. Ya itu, bahas apa iki mis no ora roh, bahas apa Mbak Rodatul Janah iki sowi aku ora roh sampean. Jadi saya minta maaf ya, bukan saya nggak percaya dengan bisnis-bisnis. Oke, silahkan kalian berbisnis. Silahkan kalian berbisnis, saya nggak ngelarang kalian berbisnis, mau berbisnis apapun. Tapi lewes modalnya lebih dari 10 juta, yo hati-hati rek. 10 juta itu oke loh. Tenan, ngepet tuh yang di Indonesia. Bener banget kata Miss Yuni, fokus kerja dan bisnis yang jelas-jelas saja. Semoga sukses selalu. Hari ini orang melihat dari dunia media sosial. Itu yang perfect, yang sempurna, yang indah, yang bagus. Tapi nggak nyata. Mereka tuh memperlihatkan rumah mereka bagus, padahal rumah sewaan, Mbak. Iki omah sing tak tunjuk ini tuh omahku, omah mbokku. Saya nggak punya rumah, saya rumah sewaan di Hong Kong. Jadi apa yang kalian lihat dari saya itu fata morgana juga. Saya tidak secantik di kamera. Saya juga tidak sekaya yang ada di kamera. Saya juga tidak sebaik di kamera. Itu fata morgana. Karena itu wes lah, lek mikir aja kebantaran tentang bisnis. Sing pinter-pinter iki keblinger kabeh. Tanggane dhewe digeret-geret. Kok tega tanggane dhewe iki bareng dieret-eret gak jelas kaya ngono. Aku yang ngejak tanggoku ndek luar negeri dihapusi tanggoku lorone ati iki jebol ame tembus dodo ping 7 kok. Lah awakmu meneh ngapusi wong rek puluhan juta, aku lho dihapusi tanggoku. Ndek Hong Kong wis teko Hong Kong kabur. Teko Hong Kong iki ngomong lek wong tuane mati, iku loro atiku sampe saiki. Loro ati ya. Lah wis teko Hong Kong. Visane turun. Aku didenda agent, didenda PT. Ya jelas lah dia terbang, paspor semuanya siapa yang bayar? Ya aku sing bayar. Sopo sing didenda? Kene lah, wong kene sing nggawa, kene dadi calo. Biyen staff agent kan calo. Ya aku lah sing didenda diamuk mbek bosku. Lek didenda ae wis selesai, diamuk ae. Weh, mari sitok kuwi ditambahi wae sitok tanggoku dhewe. Ngilang teko majikan jare utang lingon majikan jare mboke mati. Alah klenger pindho aku. Wes ngono-ngono kuwi doh aku saiki semoh nulung tangga. Bukane moh apa? Wedi aku iki Mbak trauma. Mangane kuwi lek kalian kok tega-tegane ngapusi tangga, dijak bisnis-bisnis. Ngono kuwi awakmu sak umur hidup ketemu tanggomu, ketemu mae, ketemu Mbok Dene ngono gitu wis ora jelas kabeh. Jangan enggak usah bisnis-bisnisan titik ya Miss. Nah. Sekarang live-nya jam berapa Miss? Aku kok tinggalan terus Mbak Lia, Mbak Iin. Saya akan mencoba pagi tetap jam 10 dan juga jam 3 sore. Saya akan mencoba yang terbaik di jam-jam itu. Jadi buat teman-teman, saya hampir 2 jam. Weh. Sopo iki? Wah. Le pinto ah. Weh. Jongko le seksina. Le seko jongko ah. Kok jongko ah? Pak Tony habis potong rambut. Pak Tony potong rambutan. Yo jangan kaget ya. Kok nutupi sempak kae Miss ya wis kuwi gak ngerti lah. Ya udahlah. Itu aja dari saya. Terima kasih buat teman-teman semua. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang menyenangkan di sore hari ini. Kayaknya sudah mulai mendung suasana di luar sana. Terima kasih sekali lagi. Saya sangat bahagia bisa bersama teman-teman. Saya merasa sangat tersanjung di setiap live saya penontonnya lebih dari 200 dan sampai 300 juga ya. Tapi like-nya ini nanti kabeh keserimpet di nanti kabeh. Saya kurang tahu kalian di mana semua. Tapi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. I love you. Bye bye.